Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Senang sekali kembali berjumpa di dalam renungan harian Kristen hari ini, Selasa 18 Januari 2022. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama terus bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Hingga hari ini kita masih menerima setiap berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Nah saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesempatan, bahkan pengharapan-pengharapan baru di dalam Engkau. Bapa, pada saat ini kami rindu bersekutu dengan Engkau lebih lagi. Biarlah setiap kami memiliki kerinduan, haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan pada saat hari ini kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membimbing, dan Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Tuhan, kami percaya dimanapun saat ini kami berada, kami akan sungguh-sungguh mengalami sukacita, bahkan mengalami kemerdekaan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, setiap kami sungguh-sungguh memperhatikan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga semua yang baik yang berasal dari Bapa itu sungguh-sungguh nyata atas kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami menjadi bejana untuk Tuhan isi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah dari generasi ke generasi. Firman Tuhan ini tertulis di dalam 2 Timotius ayat 1 sampai 18. Nah saudara, saya akan membacakan dari ayat 1 sampai 6. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Amin. Surat 2 Timotius ini terlihat lebih bersifat pribadi daripada surat 1 Timotius. Paulus menyebut Timotius sebagai anakku yang kekasih. Mereka telah mengadakan perjalanan dan pelayanan bersama. Di mata Paulus, Timotius adalah seorang muda yang beriman dan bersifat tulus ikhlas,
seperti nenek dan ibunya, Lois dan Eunike. Pengenalan itu membuat Paulus dapat memberikan nasihat kepada Timotius dengan lebih tepat dan tidak sungkan. Timotius diajak untuk melihat dirinya sebagai teladan. Demi pemberitaan Injil, Paulus berada dalam penjara. Segala penderitaan tidak membuatnya kecil hati atau malu, sebab ia mengenal Allah dan percaya kepadanya sebagai Allah yang berkuasa. Karena itu, Timotius diminta untuk terus berkarya dengan penuh semangat dan bersaksi tanpa menjadi malu. Ini semua mungkin karena Allah yang mereka kenal. Timotius harus ingat bahwa Allah lah yang telah menyelamatkan dan memanggilnya berdasarkan kasih karunia-Nya yang nyata melalui Yesus Kristus. Timotius tidak boleh berputus asa sekalipun ada orang yang berpaling, seperti Figelus dan Hermogenes. Justru Timotius harus terus berpegang pada ajaran yang sehat, serta memelihara firman Allah di dalam Kristus Yesus sebagai harta yang indah. Dalam relasi pribadi yang dekat, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama pelayan, kita harus membangun kesehatian dalam karya bersama. Seperti kebiasaannya, Paulus telah menegaskan seperti apa hubungan antara dirinya dengan penerima surat melalui salam pembuka suratnya. Timotius adalah anakku yang kekasih, anak rohaninya. Ketika Paulus menegaskan dirinya sebagai rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, tersirat pernyataan bahwa Timotius adalah ahli warisnya dalam pemberitaan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Timotius akan meneruskan pelayanan Paulus. Hubungan keduanya tidak hanya ikatan emosional, tetapi juga merupakan pembentukan kepada seorang pelayan muda dari seorang senior yang akan menyelesaikan tugasnya. Paulus mengingatkan Timotius bahwa sebagaimana nenek moyangnya, umat zaman perjanjian lama yang setia kepada Allah, dirinya juga melayani Allah dengan hati nurani yang murni. Paulus melihat adanya kesinambungan antara pelayanan yang dilakukan dirinya dengan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya yang setia kepada Allah. Karena itu, Paulus juga mengajak Timotius melihat hal yang sama pada dirinya. Timotius tidak hanya memiliki Paulus sebagai bapak rohaninya, ia juga memiliki keluarga yang memiliki warisan rohani. Lois, neneknya, dan Eunike, ibunya, memiliki iman yang tulus ikhlas. Mari kita renungkan dan kita nilai bagaimana hubungan kita dengan orang-orang seiman di komunitas kita yang lebih tua dan lebih muda. Sudahkah menjadi sesuatu yang membangun kita dan orang lain? Kesimpulan bagi kita adalah, Paulus ingin Timotius menyadari siapa dirinya. Timotius adalah penerus perjuangan iman dari generasi ke generasi sebelumnya. Kesadaran akan hal ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar, sekaligus juga dasar yang lebih kokoh bagi pelayanannya di dalam penyertaan kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah renungan kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar lebih lagi terhadap apa yang dilakukan Paulus kepada Timotius dan apa yang dialami oleh Timotius di dalam hidupnya. Dia mendapatkan
penerus-penerus dari yang sebelumnya dan yang akan dia teruskan. Nah saudara, kita sebagai pengikut Kristus, mari kita memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang lebih besar untuk generasi kita selanjutnya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk lebih lagi memperhatikan generasi sesudah kami. Tuhan, biar hidup kami boleh lebih lagi memiliki keberanian untuk dapat menghidupi seluruh kebenaran firman-Mu. Kami menyadari siapa kami, dan kami menyadari siapa generasi sebelum dan generasi sesudah kami. Biar kami semakin kuat, semakin teguh di dalam menjalani hari-hari kami, agar Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan yang menyertai memberkati kami, Tuhan yang meneruskan hal-hal yang baik bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.